Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di Prakasayati, yang pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang editing material ya. Jadi editing material gambar di dalam Blender, di dalam objek 3D ya, menggunakan Blender 280. Bagian dari mata kuliah Desain Animasi Permodelan 3D Objek 2 di Universitas Telkom untuk program studi S1 Desain Grafis. Jadi pada editing material gambar itu nanti mengatur bagaimana ketika kita sudah memberikan material tapi hasilnya belum optimal ya. Hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan karena besar kecil gambar di situ akan berpengaruh terhadap kualitas dari pemberian materialnya. Jadi seperti yang saya contohkan kemarin, di situ gambarnya ternyata masih terlalu besar ya, sehingga materialnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Nah, pada malam ini akan saya coba sampaikan bagaimana ketika material itu belum pas dengan objek 3D-nya. Nah, itu pengaturannya seperti apa? Nah, ini akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah untuk dicoba, ya, sehingga dapat menambah pengetahuan. Ya, jadi setelah kita buka Blendernya, maka dapat dilihat di situ bahwa kemarin kita sudah menambahkan ya, sudah menambahkan background, ya, background berupa apa namanya itu? Plane ya, background berupa plane sehingga terlihat seperti tembok. Kemudian juga ada mejanya. Nah, pada mejanya yang di sini, ini kalau kita lihat ya, ini ada bagian-bagian yang melengkung. Nah, ini bagian-bagian yang melengkung ini. Jadi kalau kita lihat nanti ini melengkung ini. Jadi kita lihat dalam tampilan tampilan render view ya. Nah, ini melengkung ya. Nah, ini melengkung ya. Sedangkan kemarin kita membuatnya atau saya membuatnya itu nuncip ya atau tajam ya. Nah, sedangkan di sini lebih smooth, lebih melengkung ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat objek melengkung seperti ini di dalam objek 3D-nya misalkan ya. Nah, untuk mengatur objek melengkung di dalam objek 3D nanti di sini kita bisa menggunakan perintah bevel ya. Perintah bevel kalau shortcut-nya atau hotkey-nya ya, hotkey-nya. Kalau hotkey-nya itu pakainya Ctrl B ya. Ctrl B dari perintah bevel ya. Itu nanti bisa digunakan untuk membuat supaya tidak lancip. Nah, di sini saya coba aja dulu di dalam objek kotak ya. Jadi misalkan di sini saya buat satu objek kotak ya, tampak depan. Nah, ini ya. Saya coba fokuskan di sini dulu. Ini kalau kita pengen membuat objek nah ya, melengkung ya, objek melengkung. Cube ya, cube. Kemudian saya perbesar. Ini saya demokan dulu untuk membuat objek melengkungnya ya. Kemudian setelah kita buat, kemudian yang berikutnya tinggal ditampilkan dalam model edit view ya. Jadi di tab, kemudian nanti di sini tinggal kita klik bagian yang ingin dibuat melengkung ya. Jadi misalkan satu sini ya, bagian yang vertikal, garis vertikalnya semua misalkan ya. Nah, ini tinggal
Seleksi aja ya, pakai pakai shift ya, multiple selection. Nah ini, ya. Dah, ada 4 yang saya seleksi dari garis vertikalnya ya. Kemudian setelah itu saya tekan Ctrl B. Nah, ya. Tarik aja. Nah, ini kelengkungannya ini nanti kemiringan ya, kemiringan objek. Jadi ada bagian sisi-sisinya itu akan dimiringkan. Jadi dari satu garis ini nanti menjadi miring ya. Nah, kemiringannya itu nanti untuk mengatur kelengkungannya. Ya, semakin miring berarti dia semakin melengkung lebar ya. Semakin tidak miring tipis pendek ya, dia juga melengkungnya pendek ya. Jadi ini untuk mengatur kelengkungannya seperti apa, seberapa. Misalkan seperti ini berarti nanti dia akan dilengkungkan cukup lebar ya. Nah, kalau sudah gunakan scroll mouse ya. Jadi tombol mouse yang tengah itu tinggal digunung ke depan untuk menentukan jumlah segmennya ya. Nah, digulung aja, ditarik mundur ini untuk mengurangi segmen, ditarik maju untuk menambah segmen. Bisa Anda atur, misalkan Anda perpendek ya, Anda perpanjang ya, ini bisa diatur juga. Nah, ini kalau gatuk jadinya ya kayak lingkaran ya, kayak silinder. Nah, ini bisa Anda tentukan bagaimana atau seberapa melengkung objeknya ya. Klik, dah jadi. Ini jadi objek yang melengkung ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat supaya objek tersebut bisa melengkung ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Apakah cuma bisa pada objek garis yang kita buat dengan menggunakan cube? Tidak ya. Itu tidak hanya itu ya. Tapi nanti bisa juga untuk objek-objek yang bentuknya plain misalkan. Nanti kita coba juga atau saya coba juga. Nah, ini juga bisa kombinasi ya. Kombinasi itu maksudnya misalkan bagian samping sama bagian atas ini mau dibuat melengkung. Ya tinggal diseleksi aja. Intinya garis ya. Add select ya. Add select kemudian Anda seleksi bagian-bagian tepi yang ingin dimelengkungkan ya. Gitu. Kalau semua ya tinggal ditekan A aja semua ya. Berarti semua bagian tepinya nanti melengkung. Kalau sudah Ctrl B ya, Ctrl B kemudian tarik. Nah, ini nanti akan dibuat melengkung semua ya. Jumlah segmennya untuk menentukan banyaknya bagian ya. Banyaknya bagian dalam satu objek yang melengkung. Klik, dah langsung melengkung semua ya. Tab. Nah, ini ya. Sudah melengkung seperti yang kita atau yang saya inginkan ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturan melengkungkan objek ya. Nah, itu kalau kita pengen menggunakan dalam objek cube atau yang lain ya, silinder juga bisa asalkan yang diseleksi adalah garis ya, edge. Ini saya hapus ya, delete face ya. Oh, ini edit mode ya, sorry. Ya, ganti ke objek mode dulu, kemudian saya delete ya, terhapus. Saya masukkan di sini plane ya. Jadi shift A, kemudian saya masukkan insert add ya, add mesh plane ya. Kemudian saya tampilkan tanpa depan ya, satu. Nah, ini plane-nya ini akan dibentuk seperti ini ya. Nah, dari plane-nya tersebut nanti saya pengen miringkan ya, jadi saya edit, saya ubah ke edit mode ya. Kemudian saya klik pada bagian ini ya. Saya klik pada bagiannya, kemudian saya tampilkan tampak depan ya. Saya extrude. Ini sudah terseleksi ya, nih ya. Bagian ini sudah terseleksi ini. Ya, bagian sebelah kanan dari plane-nya ya ketika ditampilkan tampak depan. Kemudian saya extrude, saya tarik miring ya. Saya tarik miring, kemudian klik ya,
E lagi, saya tarik ke atas. Nah, ini. Misalkan gini ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ketika tadi kita atau saya tarik miring, ya, saya tarik miring ini nanti sebenarnya sudah bisa dibuat melengkung, ya. Saya coba ulangi. Jadi dari klik pada bagian ini, kemudian saya tekan extrude ya saya tarik miring, klik, ya. Kalau sudah di Ctrl B. Oh, ya. Ya sebentar, saya selesaikan dulu aja ya. Ya, ini saya selesaikan dulu. Saya lagi, saya tarik ke atas. Kemudian pada bagian tepi sini juga sama, saya klik ya. Kemudian tekan extrude lagi, miring ya. Kemudian lagi tarik. Oke? Ya. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kemudian yang berikutnya saya ganti model selectnya face ya. Face select. Nah, ini untuk membuat bevel ya, membuat bevel pada bagian face-nya. Saya klik ya di sini pada face select-nya, kemudian saya tekan Ctrl D. Nah, ini nanti langsung melengkung. Nah, ya. Nah, ini. Pada bagian tersebut langsung melengkung. Ya. Nah, itu di dalam pengaturan kalau kita select-nya face ya. Kalau kita select-nya face di sini nanti langsung dilengkungkan ya. Nah, ya. Ini banyak segmen tinggal kita atur kemudian kita tarik untuk menentukan kualitasnya ya. Nah, semakin jauh nanti semakin melengkung. Ya. Nah, ini untuk mengatur kemiringannya ya. Nah, kalau pengen dibuat agak renggang, ya renggang aja nggak apa-apa ya. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita pengen menggunakan itu ya. Nah, sudah melengkung. Ya. Kalau di sini saja ya, kalau dalam model Edge ya di sini saja. Nanti ketika saya tekan Ctrl B ya, saya tarik. Nah, ini yang melengkung ya bagian itu ya. Nah, ini saja yang melengkung. Saya klik di sini nanti yang melengkung cuma itu ya, bagian tersebut. Ya, bagian yang terpilih. Tapi kalau kita pilih face, maka bagian dua sisi atas bawahnya itu juga akan diatur melengkung. Ya. Nah, ini ketika kita ingin menentukan proses penggunaan edge selection. Ya, sudah jadi. Ya, itu. Nah, kemudian kalau sudah saya tampilkan tambah atas, ya, saya perkecil berdasarkan sumbu Y ya, yang hijau, SY. Nah, ini. Klik. Ya. Kemudian saya gunakan modifier. Nah, ini saya kenalkan dikit tentang modifier ya. Modifier, add modifier, kemudian saya pilih apa ya? Solidify ya. Ini kemudian nilai solidify-nya saya tambah. Ya. Nah, ya. Berapa tebal nih? Nah, tinggal diatur aja ke dalam atau keluar ya. Solidify-nya. Nah, seperti inilah ya. Nih, ya jadi ini ya.
Nah, kalau sudah di-apply, ya, atau kalau mau keluar ya keluar, silakan lah, diatur sendiri, keluar aja nggak apa-apa, misalkan seperti ini ya. Kemudian saya apply, ya. Jadi objek 3D ya. Nah, ini sudah jadi objek 3D. Kalau saya tap, nanti di sini akan ada segmen-segmennya ya. Nah, ini ada segmennya ya. Cuma bentuknya masih sakarpe ini. Ya, ini perlu diatur. Ya, perlu diatur lagi supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini sudah jadi Solidify ya, sudah jadi objek 3D. Dan kalau kita implementasikan di dalam mejanya ya, ini saya perkecil. Kemudian saya geser ya. Ya. Nah, di sini misalkan ya, 5. Tujuh aja lah biar enak. Satu. Saya perkecil lagi. Ya. 7. R kanan ya. R 90. Dah ya. Y. Nah, misalkan ini bisa dimanfaatkan untuk bentuk seperti ini ya. Ya. Nah, itu kalau kita pengen membuat objeknya. Ya, ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk gagang ya, pegangan di dalam lacinya misalnya. Ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pembuatan objek 3D. Jadi pembuatan objek 3D ini bisa dengan banyak cara ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan bevel tadi. Ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini pegangannya misalkan ya. Kok terlalu besar ya dikecilkan. Silahkan diatur sendiri. Misalkan ya, ini contoh aja ketika kita pengen menambahkan gagang dari lacinya ya. SX SX ya. SY ya. Nah, ini sudah jadi satu objek 3D pelengkap dari mejanya ya. Nah, itu contoh penggunaan bevel. Jadi di sini bisa melengkung ya. Nah, ini bisa melengkung. Udah jadi ya. Stop. Selesai. Ya. Nah, ini kalau kita pengen menambahkan objeknya ya. Nah, kembali ke pengaturannya. Jadi setelah kita tambahkan ya objek yang atau bagian yang melengkung ya, tambahkan objek gagang untuk lacinya ya dan lain sebagainya. Di sini nanti kita bisa mengatur kembali materialnya ya.
Nah, untuk mengatur material nanti tinggal kita klik pada objeknya ya. Kemudian pindah ke edit mode seperti kemarin ya. Nah, ini Anda lihat segmennya banyak sekali ya. Jadi semakin banyak segmen itu semakin halus, cuma prosesnya semakin berat. Tergantung kemampuan ya, tergantung dari kemampuan PC-nya atau tergantung dari alat. Nah, setelah kita tab, kemudian nanti di dalam material di sini, ini ada satu material ya. Itu. Ini sudah ada ya, saya hapus saja dulu. Ya. Saya hapus dulu ya materialnya, kemudian saya tambahkan lagi slot material baru, new, kemudian saya atur dengan gambar ya, kemarin dari base color ini tinggal diubah. Dari base color ini tinggal diubah titik-titiknya, kemudian pilih image texture ya. Nah, setelah pilih image texture tinggal kita buka teksturnya ya. Jadi di dalam 3D kuliah Blender 1 material wood ya, kemarin pakainya wood ya. Nih. Open image ya. Ya, ini sudah diberikan material berupa gambar, yaitu material gambar wood ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita lihat kalau sudah kita seleksi semua ya, kita assign. Nah, maka nanti ini diberikan material berupa wood. Kita lihat dalam tampilan render view. Nah, sudah ada materialnya tapi tidak sesuai dengan gambar ya. Karena tekstur woodnya itu sebenarnya garisnya tipis-tipis ya. Jadi kalau kita lihat dalam edit material ya, ini materialnya saya ganti ya, open. Kemudian saya tampilkan dalam model thumbnail ya, thumbnail. Nah, ini untuk wood itu materialnya tipis-tipis sebenarnya. Nah, ini kecil-kecil ya. Apakah yang ini yang mungkin bisa ya, kita klik aja nggak apa-apa ya. Open image sebagai pengganti. Nah, sama ya. Hasilnya masih jeber-jeber. Kenapa bisa seperti itu? Karena gambarnya itu lebih kecil dari objeknya. Sehingga gambar itu di stretch ya, ditarik, dipentang ya. Jadi yang harusnya garisnya kecil-kecil sekarang jadi besar-besar. Ya. Jadi lebar-lebar gitu. Karena di stretch tadi ya, direntangkan ya. Itu. Sehingga yang semula jaraknya sempit menjadi renggang. Nah, terus kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini perlu kita ubah, perlu kita edit ya. Perlu kita edit atau perlu kita olah sehingga nanti bisa sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk mengolah itu, di sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya shading ya. Kita klik shading. Jadi kalau defaultnya itu layout ya. Layout ini berarti ya apa adanya ya. Apa adanya. Hasilnya sesuai dengan yang bisa dilihat dalam gambar ya, setelah di render nanti. Nah, setelah kita pilih shading, nanti di dalam shading ini ada satu bagian. Bagian tersebut namanya adalah node view. Ini saya perkecil ya. Nah, view-nya saya kecil dulu aja. Ya, kita fokus di shadingnya dulu. Jadi dari penambahan gambar di situ, ini nanti akan menambahkan satu image ya.
akan menambahkan satu image. Image ini dimasukkan ke dalam base color-nya di dalam prinsipal BSDF ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatannya ya. Menjadikan material outputnya bagian luar ya, surface-nya. Cuma gambar ini perbandingannya masih 1:1. Jadi satu ukuran gambar itu untuk satu objek secara menyeluruh ya. Sehingga di straight tadi saya katakan di straight tadi. Nah, terus gimana kalau pengen diatur? Nah, kalau pengen diatur ini perlu ditambah. Perlu ditambah mapping. Mapping itu pengaturan dari materialnya ya. Perlu ditambah satu node lagi, satu kotak ini istilahnya satu node ya. Node ketemu node. Jadi intinya yang warnanya sama ini bisa ditemukan ya, bisa dipetuk ya. Bisa dihubungkan ya, gitu. Nah, kita perlu menambah satu node lagi untuk bisa mengatur mapping dari gambarnya ya. Nah, untuk penambahan node di sini nanti kita tinggal tekan Shift A ya. Shift A, kemudian saya pilih input ya. Sorry. Saya pilih vektor ya. Nah, ini mapping ini ada di vektor ya. Nah, ini ya. Jadi Shift A-nya itu di dalam area shading-nya nih ya, area shading-nya nih. Jadi jangan di sini atau jangan di lain ya. Mouse-nya itu jangan di tempat lain tapi di tempat shading-nya ya. Shift A, nanti di sini munculnya seperti ini ya menunya ya, ada input, output, shader, tekstur dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini nanti menu yang muncul beda. Nah, munculnya mesh, curve, surface ya. Jadi setiap menempatkan mouse itu nanti akan menampilkan hasil yang berbeda. Ketika kita tekan perintah yang sama ya, Shift A, add. Kemudian saya pilih dari Shift A atau add-nya itu ya, setelah saya pilih Shift A atau add, saya pilih menu ya, menu vektor. Menu vektor kemudian saya pilih mapping. Nah, mapping ini tujuannya untuk mengatur penataan dari gambarnya ya. Jadi gambarnya supaya seperti yang kita inginkan, kita bisa menggunakan mapping untuk ditata ya. Nah, kalau sudah vektor dengan vektor ini nanti tinggal ditemukan ya, dilingkan ya, dihubungkan. Nah, maka nanti di sini akan berubah ya. Berubah menjadi gambar yang bisa diatur untuk penentuan posisi materialnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, cuma di sini nanti ada kemungkinan gambarnya ini masih belum mempunyai tekstur. Jadi sudah tertata ya, gambarnya itu sudah tertata sebenarnya, sudah pas dengan materialnya, cuma dia masih berdiri sendiri ya. Jadi masih belum ada koordinat teksturnya ya. Koordinat teksturnya atau pengaturan titik-titik penempatan teksturnya itu belum ada. Sehingga nanti di sini yang terlihat gambarnya masih seperti belum ada ya. Ini sebenarnya sudah ya. Ini sebenarnya sudah, cuma nggak kelihatan dengan jelas. Nah, nanti perlu ditambahkan tekstur koordinat di dalam penentuan. Jadi yang berikutnya di sini nanti kita tinggal mengatur aja penambahan mapping ya. Itu dengan menggunakan Shift A, kemudian pilih vektor ya, mapping. Nah, kemudian kalau sudah tinggal dipertemukan antara vektor ya, titik ungu ya, node di dalam mapping, yaitu node vektor di dalam mapping dan node vektor di dalam image ya. Ini tinggal dipertemukan ya. Itu di dalam pengaturan penambahannya. Nah, kemudian setelah kita pilih ya, setelah kita pilih Shift A untuk menambahkan perintah add ya. Kemudian yang di sini, kemudian berikutnya ya, yang berikutnya kita pilih input. Setelah itu pilih tekstur koordinat ya. Nah, pilih tekstur koordinat, tinggal diklik aja tekstur koordinat ya.
ya. Nah, nanti akan muncul ya. Ini tinggal setelah diklik ke koordinat nanti tinggal kita geser mouse-nya untuk memindah ya. Ini digeser aja mouse-nya, nanti dia akan mengikuti. Nah, setelah kita klik, nanti yang berikutnya kita tinggal tentukan vektor ya. Vektor ketemu dengan bagian warna ungu ini. Jadi sama-sama ungu ya. Berarti ini semua bisa dikoneksikan dengan vektor, tapi nggak bisa langsung bersamaan ya, satu-satu, salah satu ya. Ini salah satu. Jadi nanti misalkan kita coba generate ya, generate saya masukkan ke vektor ya. Nah, nanti di dalam hasilnya ini akan mengubah tampilan dari ini ya. Mengubah tampilan dari hasilnya ya. Ini saya ganti dulu karena tadi sudah saya ubah sebenarnya. Cuma karena internetnya tidak connect sehingga berubah ya. Nah, ini saya ganti dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, generate. Ya, generate hasilnya seperti ini. Jadi sudah bisa menampilkan seperti yang diinginkan ya. Itu. Nah, ini. Ya. Kalau saya ubah ke apa namanya itu ke yang lain ya, misalkan objek, ya, apakah nanti hasilnya akan berbeda? Akan berbeda hasilnya ya. Jadi misalkan ini saya ganti ke objek. Nah ini bagus yang mana ya? Nah ini tinggal dilihat aja. Ya. Nah ini kalau kita pengen mengatur penempatan materialnya, ya. Jadi sekarang di dalam mapping itu sudah ditentukan bahwa skalanya 1:1:1. Jadi lebar tinggi ini sudah disesuaikan dengan gambar dan objeknya 1:1, ya. Sehingga hasilnya bisa seperti yang diinginkan, ya. Itu. Nah ini di dalam pengaturannya, ya. Apakah mau diatur model kamera bisa, ya. Atau yang lain silahkan, ya. Dan lagi di dalam penggunaan shading ya, penggunaan shading seperti ini ketika kita menggunakan mapping dan lain sebagainya. Ini nanti kalau saya misalkan saja ubah ya. Saya ubah misalkan di sini saya putar ya. Nah, rotasi ya, saya rotasi. Nah, itu nanti bisa diatur dari ini ya. Bisa diatur dari ini. Jadi ketika saya putar dari sumbu X-nya, dari sumbu Y-nya ya, ini nanti akan memutar materialnya ya. Nah, ini berputar nih. Ini saya putar juga ya. Nah, ya. Ini saya putar juga ya. Nah, nanti akan berputar ya. Jadi model materialnya ini bisa diatur dengan menggunakan perputaran ya. Misalkan mau disamakan semua 180. Apakah bisa ya? Bisa ya. 180 ya. 180 juga ya. Nah, ini sudah muter ya, 180 derajat. Ya. Oh, 90 aja karena 180 sepertinya terbalik ya. Perputaran terbalik itu. Nanti nggak kelihatan. Nah, ini yang sama-sama 90 nih ya. Nah, 90 derajat. Jadinya seperti ini ya. Jadi bagaimana kita pengen menempatkan materialnya itu bisa diatur dari ya, mapping ya, bisa diatur dari mapping. Skalanya mau dibuat lebih besar ya, tinggal kita buat ya, dua nilai skalanya ya. Masalah hasilnya nanti kita lihat. Nah, dua semua nih. Maka nanti hasilnya lebih rapat. Ya. Karena dalam satu bagian itu diisi 2 kali dari materialnya. Jadi satu kotak ini ada 2 material ya, berdampingan. Dibuat tile ya, berdampingan gini dalam satu area ya. Gitu. Ini. Tapi kalau misalkan saya buat lebih kecil ya, titik 5 ya.
Nah, titik 5 itu sama saja mengatur setengah ya, 0,5. Ya, itu. Maka hasilnya nanti dia akan lebih besar. Karena dalam satu area itu diisi setengah dari ukuran materialnya. Ya, diisi setengah dari ukuran materialnya. Nah, ini tinggal diatur aja pengennya gimana. Ya, kalau defaultnya satu, ya, satu area, satu ukuran material. Ya, defaultnya di sini 0, ya, defaultnya 0 untuk derajatnya ya, atau ke rotasinya, untuk rotasinya 0. Ya, ini apa adanya material yang kita masukkan. Ya. Nah, ini perlu kita coba juga dalam model generate, ya, dalam model kamera, ya, sehingga nanti Anda bisa tahu perbedaannya. Oh, ini seperti ini. Nah, ini dalam model generate kayak gini ya. Ukurannya masih terlalu besar, ya, masih agak besar. Sehingga perlu diubah di sini nih skalanya ini. Jadi skalanya kalau diatur 22 ini agak pas. Nah, ya. Sama ketika kita mengatur dalam model objek, ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Nah, silakan diatur sendiri pengennya gimana untuk menentukan material, ya, sesuai dengan hasil yang diinginkan, ya. Kebutuhannya itu hasilnya gimana. Nah, ini ketika kita pengen mengatur material, ya. Kalau mau mengganti gambarnya gimana ya, ganti aja dari ini ya, dari kotak oranye ini ya. Ini nama filenya ya. Ini untuk image teksturnya ini, ya. Ini untuk image teksturnya. Jadi di sini kita klik gambar foldernya, kemudian kita ubah. Tadi saya ubah yang gambar seperti keramik ya. Nah, ini kita coba ya. Nah, hasilnya berdampingan seperti ini ya. Jadi kalau pengen banyak ini bisa diatur banyak. Misalkan 5. Nah, ini bisa Anda lihat nih. Ya. Ya. Nah, ini bagian di dalam pengaturan tekstur dengan mapping ya. Ini. Nah, apakah teksturnya ingin dibuat seperti ini? Silahkan kalau pengen. Ya, dalam model generate misalkan gimana nih dalam model generate tampilannya, tarik aja. Nah, nanti hasilnya akan berubah. Ya. Ganti gambar di sini, pengaturan ukuran gambar perbandingannya di sini nanti di mapping ya. Muter, memindah, ini digeser agak ke kiri, ke atas, ke bawah, ini dari mapping, dari location di dalam mapping. Ya. Itu. Nah, ini sekarang kita sudah bisa memilih material-material seperti yang diinginkan dan hasilnya pasti baik ya, hasilnya pasti baik karena kita sudah bisa mengatur secara lebih detail dari material-materialnya. Ya, ini kebanyakan nih 5 nih, satu aja lah kita lihat dulu nih satu gimana. Ya, oh satu sudah cukup bagus ya. Udah kelihatan ini, cuma perlu diputar 90 derajat ya, silakan ya. Tinggal diatur aja. Ya. Nah, ya. Ini untuk pengaturan material ketika kita menggunakan gambar ya, di Blender dengan menggunakan shading-nya ya. Nah, jadi ya. Ini untuk pengolahan material ya, atau mengatur material di dalam Blender ya, untuk pembuatan objek-objek 3D seperti yang diinginkan. Itu ya. Saya kira itu untuk pembahasannya ya. Saya ganti ke solid lagi karena cukup berat ya kelihatannya. Dari model render ini cukup berat banget ya. Nah, ini sudah kelihatan ya hasilnya.
cukup baik ya. Seandainya ini pengen kita gunakan ya, untuk material dari objek 3D yang kita buat. Nah, kalau bagian dalamnya mau dibuat beda gimana ya? Tinggal kita tentukan ya. Ini harus kita atur seleksi satu-satu, ini agak susah ya. Kalau sudah dibuat banyak segmen seperti ini agak susah ya. Karena harus diseleksi satu-satu nih bagiannya. Kalau pengen dibuat berbeda ya. Nah, ini tentang penggunaan node editor ya. Node editor itu ya titik-titiknya ini. Ya, ini node editor. Di dalam shading view ya, untuk mengatur material berupa gambar. Di dalam Blender versi 280 ya, untuk mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Universitas Telkom ya. Gitu. Baik, perlu saya konfirmasi bahwa tadi ada gangguan di jaringan ya. Gangguan di jaringan, jadi seperti yang Anda tahu, karena ini online perlu jaringan yang cukup powerful dan tadi gangguan sehingga putus sendiri. Ini sambungannya ya. Video ini sambungannya, lanjutan dari yang tadi ya. Jadi karena yang tadi belum selesai, ini saya lanjutkan sampai selesai di pembahasan ya. Itu ya, sehingga nanti bisa Anda saksikan ini di dalam Siakat ya. Video keduanya di dalam Siakat supaya nanti lengkap ya. Lengkap pembahasannya seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, itu. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasannya tentang penambahan pengaturan ya, mengedit ya, editing material gambar di dalam Blender 280. Baik, demikian dari pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi, baik tutur kata ataupun materinya. Semoga tetap bisa menambah semangat di dalam belajar. Baik, saya Andi Prakasa Hadi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas.